Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mengobati di daerah rusun Jembatan Besi. Ini akan saya tanyakan langsung sama pasiennya, keluhannya, penyakitnya apa, sudah berapa lama, sudah berubah kemana aja. Ini insya Allah buat bukti fakta nyata tanpa editan, tanpa rekayasa. Tolong jelasin Pak, punya keluhannya apa Pak, penyakitnya Pak? Hah? Keluhannya apa, penyakitnya Pak? Keluhannya saya stroke. Stroke. Iya. Sudah berapa lama Pak? Udah stroke saya udah 7 tahun. Nah, terus? Tapi ini kumatan lagi baru kira-kira bulan lalu. Bulan yang lalu kemarin lagi ya. Iya. Nah ini Bapak selama 7 tahun nih stroke. Ini sudah berobat kemana aja Pak? Ya udah ke pijet, udah ke dokter, ya udah. Udah ya. Iya. Nah, sampai sekarang masih konsumsi obat Pak? Masih. Masih. Obat apa namanya Pak? Ya darah tinggi lah terutama. Darah tinggi ya. Iya. Nah, ini kalau udah saya obatin nanti insya Allah Bapak nggak mau konsumsi lagi, mau nggak? Ya kalau udah sembuh ya Iya, ini nggak nggak perlu lagi. ini nggak langsung sembuh total, maksudnya ada perubahannya Pak. Iya. Ini proses Pak, semua Allah akan menguji sejauh mana pengorbanan Bapak ke saya Bapak. Ini nggak langsung tuntas Pak. Ini proses ada perubahannya, ada perubahan yang lebih baik. Proses dengan spontan seketika Pak Allah. Sudah memberi tanda. Bapak mau berlanjut lagi apa tidaknya itu hanya Bapak. Nah Allah udah ngasih tanda kok. Kalau Bapak nggak berlanjut lagi, jadi Allah akan memberi kesembuhannya kalau Bapak nggak mau kesabar. Untuk proses kesembuhan itu perlu proses Pak. Iya. Minum obat aja perlu proses. Ini perubahan dan spontan Pak. Bukan saya dari Allah, bukan saya pintar Pak. Ini jangan spontan, Allah udah beri tanda, beri bukti. Nah ini Bapak mau berlanjut apa enggaknya, Allah menguji jauh mana kesabarannya Bapak, ikhtiar Bapak untuk berobat untuk selanjutnya Pak. Coba ya, misalkan saya buktikan begini. Ini ikuti terus di YouTube saya dan channel Roman Arifin, jangan lupa like dan subscribe-nya. Ini bukti fakta nyata orang yang pertama saya obatin dan orang yang pertama berobat ke pengobat saya. Ini insya Allah bertanya beri bukti saya obatin. Nanti saya baru saya kasih kuncian cara merawatnya. Sebelum saya lanjutkan, ini akan saya jelaskan lebih tuntas lagi, lebih mendetail lagi supaya lebih jelas. Selama riwayat ini tidak ada stroke yang sembuh, itu tidak ada. Berapapun hartanya akan habis ludes karena nggak tahu kunciannya. Nanti saya kasih kunciannya, cara merawatnya, cara ambilnya saya bukakan, saya luruskan secara rohaninya. Kalau pasien sudah berubah kemanapun tidak mungkin diluruskan secara rohaninya. Bapak selama berobat ada nggak yang meluruskan rohani Bapak? Ada nggak yang meluruskan secara rohani Bapak? Tidak ada. Ini ingat, darah tinggi ini menyebabkan menjadikan stroke. Tujuan dokter memberi obat darah tinggi tujuannya ini supaya tidak sakit kepala atau pusing, itu toh Pak. Darah tinggi itu faktor keturunan, faktor karakter, tidak bisa hilang seumur hidup. Paham Pak? Ingat Pak ya, darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup karena faktor keturunan, faktor karakter. Tapi secara rohani darah itu bisa normal. Bagaimana caranya kuncinya? Ini pertanyaan besar, banyak orang yang tahu. Ya. Dokter memberi obat darah tinggi tujuannya apa? Supaya tidak sakit kepala atau pusing, itu aja. Sebelum terjadinya stroke, pasti sakit kepala terus. Prosesnya apa? Dulu Bapak sakit kepala terus. Ini proses semua Pak. Makanya dokter memberi obat darah tinggi supaya sakit kepala. Kalau Bapak dicek dokter normal, siapapun dicek dokter normal, bukan berarti darah tinggi turun, bukan. Emang secara medis emang turun, normal. Karena di saat ini sedang tidak sakit kepala atau pusing. Tapi secara turunan, secara karakter tidak bisa hilang seumur hidup. Karena identiknya orang darah tinggi itu gampang emosi. Emosi ada dua, emosi yang diungkapkan sama emosi yang terpendam. Karena emosi yang terungkap, karakter orang, tipe orang banyak omong ngoceh terus, dan emosi yang terpendam ini karakter orang, tipe orang pendiam, dia mojok bukan sabar karena tersimpan, masih menyimpan kesel, jengkel, dongkol, gampang sensitif. Secara tertulis darah itu nggak bisa hilang seumur hidup, tapi secara rohani darah itu bisa normal. Bagaimana saya kuncinya? Ini pertanyaan besar, banyak orang yang tahu. Sesuai agama, kuncinya ini sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau muslim ya selalu mengingat Allah. Jadi insya Allah nggak mudah teringat lagi rasa kesel, jengkel, dongkol,
gampang tersisih, paham Pak ya? Ya. Mek orang struknya parah, semakin keras hatinya, susah diatur. Maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Ini berkaitan saraf. Gimana orang menyembuhkan? Berapapun hartanya kan habis ludes. Harus bisa melawan emosinya. Ini terbalik. Oh, gampang emosi dibalik. Bisa nggak sabar? Jika bisa mengontrol emosinya, satu mulai lunak. Bisa sabar. Ini Allah kan baru buka pintu kesembuhan, tapi harus wajib ikhtiar usaha. Allah akan pertemukan pengobatan mana yang Allah tunjuk ridhoi untuk meluruskan cara rohaninya. Ya Pak ya, kontrol emosi juga Pak. Bapak, insya Allah Pak, ini perbanyak pelan Pak. Ya Pak ya, stroke ini nggak ada yang sembuh. Ini kuncinya. Makanya kalau pasien udah berubah kemanapun, tidak mungkin diluruskan rohani. Nah, kalau udah berubah saya setelah obatin, saya buktikan, baru saya luruskan cara rohaninya. Ingat, siapapun, ya, ini buat siapapun, minum obat apapun bentuknya tidak bisa menurunkan darah tinggi. Ingat, darah tinggi itu aman jika tidak sakit kepala atau pusing, itu aja Pak. Bapak masih sering terjadi nggak Pak? Jadi apa? Terjadi Bapak sering masih sakit kepala atau pusing nggak? Enggak sih sekarang. Enggak, sekarang nggak? Udah bagus. Ini Bapak nggak perlu minum obat darah tinggi lagi, paham Pak? Ya kan darah kan di tensi sampai tinggi. Ya ini sih Bapak nggak paham. Ini Bapak nih darah tinggi, ini sama kata saya Pak. Darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup karena faktor keturunan, faktor karakter, paham Pak? Cuk di sini paham? Bapak dicek dokter, normal. Normal berarti darah tinggi Bapak tuh secara medis tuh Bapak tuh normal tuh nggak sakit kepala, nggak sakit pusing. Kalau sedang nggak sakit kepala. Kalau Bapak dicek dokter tinggi terus, berarti Bapak sedang sakit kepala atau pusing, sama. Darah tinggi itu aman. Darah tinggi itu aman jika tidak sakit kepala atau pusing. Kalau nggak sakit kepala atau pusing, ngapain minum obat terus? Bapak minum obat sama nggak ada minum ada perubahan nggak, saya tanya? Bapak minum obat darah tinggi itu dan tidaknya ada bedanya nggak Pak? Ya ada. Bedanya apa Pak? Ya kalau lagi darah naik kan, ya nggak enak sih rasa di. Rasanya? Ya ada kayak puyeng pusing gitu. Ya itu yang saya tanya. Tadi saya udah ngomong. Darah tinggi itu aman jika tidak sakit kepala pusing. Kalau Bapak tadi katanya nggak sakit kepala, pusing. Ya kalau udah nggak pusing, udah nggak ada darah tinggi, udah nggak pusing lagi. Ya, ini saya kasih tahu nih. Ini Bapak berusaha supaya nggak sakit kepala atau pusing ini. Ya, paham Pak ya? Kalau nggak sakit kepala, nggak pusing, ngapain minum obat? Kesimpulannya seperti itu Pak, kesimpulannya. Jangan sampai Bapak minum obat lagi. Ini nanti lama-lama burak-budek ini. Ya, yang penting kontrol emosinya, banyak istighfarnya, supaya nggak sakit kepala pusing Pak. Jadi mengurangi dosis Bapak minum obat, paham Pak? Paham Pak? Ambil dulu Pak. Ini, ya. Ini saya obatin, lihat terus ini. Siapa? Mundur Pak, mundur dikit Pak. Udah ini kelihatan Pak. Enggak, udah. Enggak ada apa-apa. Oh, saya lihat. Saya jalan aja. Oh ya. Ini harus booking Pak. Ini Bapak udah pengalaman. Ini tolong saya tuh maksudnya luar biasa Pak. Harus kuat mental Pak. Harus kuat mental. Ini saya tanya nih, yang dirasakan sekarang ini apa Pak? Jadi kan dia di sini. Yang sekarang ini? Iya, itu lebih sakit ini. Ada ya sekarang ya? Iya. Nanti kalau sakitnya berkurang, suatu bukti Allah memberikan cara berbukti Pak. Ya Pak, ya, tergantung kemampuan Bapak. Katanya Allah subhanahu wa ta'ala, hanya Allah Pak. Sabar nih tanya pasiennya. Saya kan saya potongan saya, kemampuan Bapak nggak main toto-toto aja Pak. Ya Pak ya, main toto ya paling parah untuk jalan. Ini kalau udah spontan ya. Kita awali baca Al-Fatihah bersama-sama, ikutin dalam hati Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana asyhadu bi basyarati wa basyarati wa basyarati. Allahumma rabbana asyhadu bi basyarati wa basyarati wa basyarati. Ya Allah, dengan izin-Mu dari ini Allah, gerakkan tanganku untuk mengobati Allah. Tanpa daya, tanpa upaya yang aku bisa lakukan, hanya kekuatan-Mu, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan ya Allah. Semua rezeki ya Allah, yang anugerah-Mu ya Allah, beri kesembuhan ya Allah, dan meninggalkan penyakit yang lainnya ya Allah. Amin, amin, amin. Allahumma rabbana asyhadu bi basyarati wa basyarati. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya astagfirullahaladzim diperbanyak dan mati. Allah insya Allah berkehendak menggembiranya. Yang kedua supaya mengurangi sakit dalam obatnya. Paling lama 2 detik. Bisa beli 1 detik ya Pak ya, siap ya. Siap. Detik. Bisa membedakan kalau saya bisa membedakan kalau saya dari pelan semakin lambat semakin lambat semakin lambat ya. Bisa rasain nggak? Potongan saya semakin tinggi semakin tinggi semakin tinggi kan? Rasain nggak? Nggak, maksudnya potongan saya ini dari pelan semakin kencang semakin kencang semakin kencang semakin kencang. Bapak rasain nggak? Maksud saya seperti itu Pak. Jadi harus Bapak kuat mental ya. Punya kekuatan ya, harus kuat mental Pak ya. Siap. Semakin potongannya semakin kencang, insya Allah semakin tingkat proses sembuhan semakin maksimal. Pak, pejangan mata istilahnya khusyuk. Pejangan mata istilahnya khusyuk. Lemesin ya. Istilahnya musuh, satu detik.
Satu siap. Satu siap. Enggak lurus. Lurusin, lurusin Pak, lurusin. Istilah lusuk istilahnya. Lurusin, lurusin Pak, lurusin. Istilah lusuk, kosongin pikirannya. Kosongin pikirannya. Ini lurusin Pak, lurusin. Lurusin. Lurusin istilahnya, lusuk. Istilah lusuk, lurusin Pak, lurusin. Halte. Halte siap. Lurusin, halte siap. Halte siap. Halte siap. Lurusin, halte siap. Lurusin, halte siap. Lurusin, halte siap. Astagfirullahaladzim. Lurusin Pak. Astagfirullahaladzim. Halte siap. Halte siap. Halte siap. Halte siap. Halte siap. Asal itu siap. Lurusin Pak, lurusin siap. Halte cek. Lurusin. Halte siap. Betul Pak. Siap. Istighfar, usul, istighfarnya usul. Istighfar banyak istighfarnya, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, akan bermati. Oke. Satu siap. Satu siap. Satu siap, urusin lagi. Satu siap. 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 Terus Pak. Terus. Terusin. Saya lagi terusin. Belumnya bener. Bener lagi mundur. Siap. Juga lagi. Salte. Oke, siap. Siap, halte. Halte siap. Halte siap. Halte siap. Halte siap. Halte siap. Halte siap. Siap. Halte siap. Satu boleh, satu siap. Satu siap. Lawan. Lawan satu siap. Satu siap. Satu siap. Mesin. Mesin. Satu siap. Satu siap. Satu siap, mesin. Istirahat dulu, ambil napas. Ambil napas dulu. Ambil napas, ambil relax dulu. Ambil sebentar. Ini baru satu kaki. Ini sebelum saya lanjutkan kaki yang sebelah kanan. Ini saya tanyakan sama pasiennya. Ini insya Allah telah memberikan tanda, memberi bukti setelah sawat ini baru satu kaki. Nah, nanti sebelum saya lanjutkan kaki sebelah kanan, saya tanyakan dulu. Ini insya Allah pasien akan bisa berkomentar apa adanya. Tadi sebelum saya obatin, setelah saya obatin, Bapak bisa merasakan hasil bedanya lebih enak nggak sih Pak? Coba tanya Pak. Tolong jelasin. Ya sekarang ini sih belum begitu, masalahnya baru sekali barusan gitu, jadi belum ngerasain yang itu apa namanya yang manfaatnya yang Belum ada bedanya Pak ya? iya belum ngerasain, cuma barusan dipijat masih sakit. Oh masih sakit. Saya sebentar Pak.
Sampai saya jelaskan. Ini sebelum saya sentuh. Setelah saya sentuh, ini kalau ada perbedaan, ini ada pergerakan. Ini suatu tanda Allah sudah memberi tanda, memberi bukti. Walaupun belum sembuh total, ini semua proses. Ini kalau udah sembuh total, ini satu perubahan besar. Ini kalau cuma geser, beda. Jadi sebelum saya obatin, setelah obatin, ini satu kaki. Ini insya Allah kalau pasien benar-benar ngerasain pengobatan saya, insya Allah bisa membedakan. Ini contohnya ringannya. Tadi ini kaku, ini contoh suatu bukti, ini kaku. Sekarang udah mulai ringan, kita merasakan ringan. Itu satu bukti. Kita yang punya badan kok, bukan punya orang lain kok. Nah, ini contoh ringannya, penyakit itu ada kadarnya, tingkatannya. Penyakit yang berat, proses. Penyakit yang ringan itu lewat, karena saya fokuskan yang berat. Yang berat ini ya proses. Yang ringan itu lewat, karena saya fokuskan yang ringan. Ini Bapak rematis asam urat, ya. Ini pegel dari kaki, pundak, punggung, pinggang. Nah, ini stroke 7 tahun itu penyakit yang berat. Disebabkan oleh apa? Darah tingginya. Ini pegel ini, pinggang. Wah, ngekor ini parah ini semua, karena saya kejepit. Nah, ini Bapak bisa merasakan, wah ini contohnya napas saya udah mulai lega, atau mata agak terang. Itu satu tanda kita ada bisa merasakannya, Pak. Kita bisa merasakannya, oh ada bedanya. Walaupun belum tentu, nggak sembuh total, langsung sembuh, langsung bisa lari, bukan Pak. Ini suatu tanda, Allah ngasih tanda ada renteng, itu satu tanda Pak. Sekarang Bapak bisa membedakan apa tidak sih? Ya ada dikit-dikit ada. Itu satu tanda. Ada perubahan. Jadi harus mengakuinya, harus menyukurinya. Itu namanya mengakuin, udah bersyukur, menerima, walaupun dikit ada perubahan, itu suatu tanda Allah nih, tanda ini harus kita syukurin Pak. Jangan kita nggak rela gitu loh. Wah begitu saya nggak katakan belum ada kesembuhan lah. Seperti itu Pak. Saya cuma masuk tujuan saya itu seperti itu. Bapak ada bedanya enggak? Ya ada. Ada Pak ya? Ada. Gimana saya bersyukurnya Pak? Ya syukur. Bersyukurnya? Syukur ya ada perubahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu suatu bukti, tanda, ucapan, komentar bersyukur itu alhamdulillah. Bukan bersyukur ya, alhamdulillah. Itu tanda Pak ya. Bukti kita mengucapkan bersyukur itu alhamdulillah. Gimana Pak? Sekali lagi Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Nah ini ikutin terus di saya dengan channel Romah Arifin. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ini akan saya lanjutkan terus untuk pengobatannya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.